teman-teman, perkenalkan nama saya Kade Intan Prameswari. Saya bersekolah di SMP Negeri 4 Kuta Selatan. Saya kelas 83, absen 14. Nah, hari ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang pelajaran IPS mengenai bab apa sih pengaruh sistem sewa tanah bagi negara Indonesia dan juga apa sih pengaruh sistem tanam paksa. Nah, saya akan membahas pada bagian apa sih itu sistem sewa tanah. Nah, sistem sewa tanah merupakan suatu sistem yang digunakan oleh para petani untuk menanam dagangannya lalu diperjualbelikan ke luar negeri atau kita sebut dengan ekspor. Nah, siapa sih yang membuat gagasan ini? Nah, yang membuat gagasan ini adalah Jenderal Thomas S. Raffles yang dilatar belakangi oleh keadaan Jawa yang tidak makmur karena tidak mendapatkan kebebasan dalam berdagang. Gagasan ini dibuat akibat dari revolusi Prancis yang menyatakan bahwa pada masa zaman Belanda tidak adanya persamaan, kebebasan, dan tali persaudaraan. Nah, apa sih cerita latar belakangnya terbentuknya sistem sewa tanah? Nah, latar belakangnya, pada masa penjajahan Belanda, Indonesia dan Eropa sangat dirugikan akibat dari tindakan monopoli yang disebabkan oleh Belanda, sehingga diganti oleh Raffles menjadi perdagangan bebas. Di sini, Indonesia dapat menanam tanamannya sendiri, namun hasilnya harus diserahkan kepada Belanda untuk memenuhi kebutuhan Belanda. Maka dari itu, Indonesia dan Eropa sangat dirugikan. Namun, tidak hanya dirugikan saja, tetapi juga memiliki keuntungan karena Indonesia dapat menanam tanaman jenis baru sehingga Indonesia memiliki banyak sekali jenis rempah-rempah. Nah, bagaimana sih pelaksanakan sistem sewa tanah? Nah, pelaksanakan sistem sewa tanah itu ternyata dilandasi oleh suatu pokok pemikiran bahwa hak penguasa memiliki semua tanah yang ada. Adapun aspek-aspeknya, pertama, penanaman tanaman dagang untuk diekspor. Apa sih maksud dari itu? Nah, negara Indonesia dapat menanam tanamannya sendiri, lalu dapat mengekspornya sendiri, tidak melalui kepala desa maupun kolonial. Namun, karena terbiasa dengan hal itu, Indonesia sangat kesulitan dan akhirnya memutuskan menyetor kepada kepala desa dan kepala desa yang akan menjualnya. Hal ini menyebabkan kepala desa atau kolonial lainnya tidak berwenang hukum atau melaksanakan korupsi. Nah, yang kedua ada penyelenggaraan sistem pemerintahan atas dasar modern. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya adalah pergantian sistem pemerintahan yang dilaksanakan secara tidak langsung oleh raja-raja maupun kepala desa. Nah, yang ketiga ada pelaksanaan pemungutan sewa. Nah, maksud dari itu adalah kita sudah tidak lazim lagi kan dengan membayar pajak atau kita sering dengar bayar pajak. Nah, itu sama dengan sewa. Nah, merupakan salah satu pajak kolektif yang dibayar oleh seluruh desa tidak berdasarkan perorangan atau tergantung pada kepala desanya tersendiri. Nah, hal apa sih yang ingin dicapai dari menggunakan sistem sewa tanah ini? Ada dua. Yang pertama, mengefektifkan dari sistem-sistem Eropa. Eropa memiliki sistem-sistem kejujuran dan keadilan, sehingga warga Indonesia diharap untuk mengikuti sistem tersebut. Nah, yang kedua, memberikan kebebasan para petani Jawa untuk berusaha melalui pembayaran pajak atau sewa tanah. Nah, apa sih maksud dari itu? Nah, para petani dapat menyewa tanah lalu menanam tanamannya dan dapat berdagang sendiri. Dan seperti yang dikatakan pertama, negara Indonesia sudah terbiasa tidak berdagang langsung namun diserahkan ke kepala desa. Nah, maka dari itu dapat menyebabkan kerugian karena kepala desa yang curang dan melakukan korupsi. Nah, apa sih pengaruh pada tanaman dan perdagangan sistem sewa tanah ini? Nah, pada masa ini, negara Indonesia tidak semua wilayah dapat ditanami dengan tanaman yang bebas, terutama pada daerah Jawa tidak semuanya dapat ditanami. Nah, hal ini juga dibebani terhadap pembayaran pajak.
Nah, contohnya, pada negara Inggris memiliki suatu daerah yang harus menanam tanaman seperti kopi untuk menjadi bahan utamanya dan tidak dapat digantikan oleh tanaman lain. Nah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kumawi Martajaya dari kelas 83 nomor absen 12 dari sekolah SMP Negeri 4 Kuta Selatan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang akibat dan ketentuan dari sewa tanah dan kegagalan sistem sewa tanah. Nah, lanjut. Kekuasaan Inggris di Indonesia hanya berlangsung selama 5 tahun, yaitu antara tahun 1811 sampai 1816. Nah, selama waktu tersebut telah diletakkan dasar-dasar kebijaksanaan ekonomi yang sangat memengaruhi sifat dan arah kebijaksanaannya pemerintahan kolonial Belanda. Asas pemerintahan Inggris sementara ditentukan oleh Letnan Gubernur Raffles. Nah, pada hakikatnya Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan, yang dahulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi. Nah, Raffles ingin berpedoman pada 3 asas berikut ini. Berdasarkan anggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah, maka para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa atau tenan tanah milik pemerintah. Guna penyewaan tanah ini, para petani diwajibkan membayar sewa tanah atau land rent atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Yang kedua, segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak ditanam tanpa unsur paksaan apapun juga. Yang ketiga, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai penggantinya mereka dijadikan bagian integral dan pemerintah kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan di negeri barat. Saat Jawa dikembalikan Belanda pada tahun 1816, walaupun pelaksanaan dan perkenalannya selama 3 tahun, kekuasaan Inggris masih jauh dari memuaskan. Diperkenalkannya sistem sewa tanah yang memengaruhi sosial ekonomi dalam beberapa hal berikut. Nah, yang pertama, pemilikan tanah pribadi secara turun-temurun dalam banyak hal diubah menjadi milik bersama, yang setiap tahun dibagi-bagi dan sering dengan jatah yang sama. Yang kedua, masuknya sistem baru ini didasarkan pada survei ekstensif atas tanah dari penduduk, dan selanjutnya semua presiden memberikan suatu laporan umum setiap tahun berisi data penduduk dan pertanian. Yang ketiga, seluruh sumbangan wajib kecuali kopi di Parahyangan telah dihapuskan. Hasil tanaman perdagangan yang tidak populer untuk pasar luar negeri menurun. Yang keempat, para bupati yang kini dilucuti kekuasaannya untuk mengumpulkan jatah beras dan memeras jasa kuli memburuk. Seluruh strata pejabat pribumi rendahan yang telah diperkerjakan oleh para bupati sebagai penyewa atau bekal mewakili kabupaten mereka, yaitu mereka yang disebut kepala perantara, dipecat. Yang kelima, pendudukan kepala desa yang sampai pada waktu itu hanyalah primus inter pares atau yang pertama di antara lainnya yang sederajat dari penduduk desa yang punya tanah dinaikkan cukup tinggi. Dari tahun 1813 dan seterusnya, kepala desa adalah pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas semua pajak dan jasa serta atas pembagian tanah-tanah desa. Nah, yang D, kegagalan sistem sewa tanah. Faktor-faktor penyebab kegagalan sistem sewa tanah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terbatasnya jumlah pegawai.
Yang kedua, masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem uang. Yang ketiga, sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah dan luasnya berbeda. Yang keempat, sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah. Nah, selanjutnya Raffles membagi Jawa menjadi 16 daerah karesidenan. Hal itu bertujuan untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah yang dikuasainya. Setiap karesidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iko Mai Guseka Menjaya dari Sekolah Negeri SMP 4 Kuta Selatan, kelas 3 absen 11. Saya sekarang akan mempresentasikan apa itu sistem tanam paksa dan latar belakang terjadinya sistem tanam paksa di Indonesia. Sistem tanam paksa sangat fenomenal pada masanya. Pemerintah Belanda menyebut sistem ini sebagai kultur stelsel. Apa itu kultur stelsel? Nah, merupakan suatu sistem melalui pemerintahan Belanda, yaitu Jenderal Gubernur Johannes van der Bos dengan menyuruh penduduk desa menyisakan lahannya untuk menanami sebuah komoditas ekspor seperti teh, tebu, dan tarum. Kita lanjut ke latar belakangnya. Latar belakang dari sistem ini yaitu karena terjadinya goncangan ekonomi pada pemerintahan Belanda. Karena terjadi peperangan, makanya ekonomi Belanda menurun. Ada 3 peperangan yang menyebabkan ekonomi Belanda terjadi goncangan. Perang pertama yaitu Perang Padri, yang kedua Perang Diponegoro, yang terakhir yaitu Perang Napoleon, serta gagal menaklukkan Belgia. Dengan menutupi defisit tersebut, maka pemerintahan Belanda memberlakukan sebuah sistem yang bernama kultur stelsel atau sistem tanam paksa pada wilayah jajahan Hindia Belanda. Itu saja dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nyoman Artawiguna, nomor absen 13, kelas 83 dari Sekolah SMP Negeri 4 Kuta Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan aturan-aturan tanam paksa dan tujuan utama tanam paksa. Yang pertama, tujuan utama tanam paksa yaitu agar pemerintah Belanda bisa menutupi kekurangan kas negaranya. Yang kedua, ada aturan-aturan tanam paksa. Yang pertama, bila rakyat Indonesia tidak memiliki lahan pertanian, bisa bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah kolonial. Yang kedua, hasil tanaman harus diberikan kepada pemerintah. Yang ketiga, penyerahan teknik pelaksanaan sistem tanam paksa kepada kepala desa. 4. Kegagalan panen akibat hama atau bencana alam akan ditanggung oleh pemerintah kolonial. 5. Rakyat Indonesia yang memiliki tanah diminta untuk menyediakan tanah pertanian untuk tanam paksa. 6. Waktu nanam sistem paksa tidak boleh melebihi dari waktu tanam padi. 7. Tanah yang disediakan bebas dari pajak, karena hasil dari tanaman-tanaman yang diberikan kepada pemerintah itu bisa disebut sebagai pembayaran pajak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pama Gusti Prasekananda dari SMP Negeri 4 Kuta Selatan, nomor absen 15 dari kelas 83. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari tadi teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang pelaksanaan tanam paksa, akibat dari tanam paksa, dan akhir dari tanam paksa. Yang pertama, saya akan membahas tentang pelaksanaan tanam paksa. Kultur broken menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran, ternyata cukup menambah beban bagi rakyat. Akibatnya, muncullah penyeleweng-penyeleweng, yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan ternyata melebihi dari waktu penanaman padi. Yang kedua, pekerjaan perkebunan atau di pabrik
lebih berat daripada pekerjaan di sawah. Yang ketiga, tanah yang disediakan melebihi, bahkan petani harus menyerahkannya untuk tanaman wajib. Dan yang terakhir, tenaga yang seharusnya dibayar oleh pemerintah menjadi tidak dibayar oleh pemerintah. Selanjutnya, akibat dari tanam paksa. Yang pertama, bagi Belanda, sistem pekerjaan tanam paksa ini sangat menguntungkan bagi Belanda. Karena yang pertama, kas negeri Belanda yang semula kosong dapat terpenuhi. Yang kedua, perdagangan menjadi berkembang sangat pesat. Yang ketiga, Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan yang keempat, utang-utang dari Belanda terlunasi. Yang kedua, bagi Indonesia, khususnya Jawa, sistem tanam paksa memiliki akibat sebagai berikut. Yang pertama, menambah kemiskinan masyarakat. Yang kedua, beban rakyat semakin meningkat karena harus menyerahkan sebagian dari tanahnya dan hasil panennya dan menanggung sendiri akibat dari kegagalan panen. Dan yang ketiga, selanjutnya akhir dari tanam paksa. Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda akhirnya bisa dicabut. Tokoh yang kritis mengkritik sistem tanam paksa ini salah satunya selanjutnya akhir dari tanam paksa. Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda akhirnya bisa dicabut. Tokoh yang kritis mengkritik sistem tanam paksa ini salah satunya yaitu Baron van Heuvel. Ia merupakan seorang misionaris yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1847. Pada perjalanannya di Bali, Madura, dan Jawa, ia banyak melihat kesengsaraan yang dialami oleh rakyat, yaitu akibat adanya kultur stelsel. Setelah pulang ke Belanda dan ia terpilih menjadi anggota parlemen, ia seringkali memprotes dari sistem tanam paksa ini. Ia sangat gigih dalam berjuang untuk menghapus sistem tanam paksa ini. Selanjutnya akhir dari tanam paksa. Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda akhirnya bisa dicabut. Tokoh yang kritis mengkritik sistem tanam paksa ini salah satunya yaitu Baron van Heuvel. Ia merupakan seorang misionaris yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1847. Pada perjalanannya di Bali, Madura, dan Jawa, ia banyak melihat kesengsaraan yang dialami oleh rakyat, yaitu akibat adanya kultur stelsel. Setelah pulang ke Belanda dan ia terpilih menjadi anggota parlemen, ia seringkali memprotes dari sistem tanam paksa ini. Ia sangat gigih dalam berjuang untuk menghapus sistem tanam paksa ini. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.